Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dengan NIM 2312726. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang bertemakan perkembangan sejarah Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Sejarah Peradaban Islam. Di slide pertama ada sepeninggalan Nabi SAW. Sepeninggalan Rasulullah SAW, beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya menjadi pemimpin. Masalah tersebut cukup menjadi perbincangan yang serius oleh pemuka Islam. Mereka sepakat bahwa pengganti beliau disebut Khulafaur Rasyidin, yang berarti pemimpin yang menggantikan pemimpin sebelumnya dengan menunjukkan sikap cerdas, jujur, dan amanah. Nah, siapa saja Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir ada Utsman bin Affan. Kita masuk ke perkembangan Islam yang pertama, yaitu di masa Abu Bakar As-Siddiq. Umat Islam diguncangkan oleh kaum murtad. Banyak orang yang mengaku nabi dan enggan membayar pajak. Lalu dibentuklah sebuah pasukan untuk menumpas kaum tersebut. Dalam penumpasan itu, banyak kaum muslimin yang gugur, terutama hafiz Quran. Karena itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengadakan pengumpulan Al-Quran. Lalu diutuslah Zaid bin Sabit untuk mengemban tugas tersebut. Pada masa Abu Bakar ini, periode kepemimpinan Khilafah Abu Bakar ini memang terbilang pendek, namun sangat penting karena di sini Abu Bakar banyak menumpas kaum murtad. Maksud menumpas kaum murtad yaitu memerangi kaum yang murtad dan enggan membayar pajak. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya seperti Rasulullah, bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, terpusat di tengah khilafah. Meskipun demikian, khilafah juga melaksanakan hukum, seperti juga Nabi Muhammad. Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Jadi di kepemimpinan Abu Bakar ini, kekuasaannya masih legislatif, eksekutif, dan yudikatif, terpusat di tangan khilafah. Di sini ada pola pendidikan di masa Abu Bakar. Pada umumnya, pola pendidikan di masa Abu Bakar masih seperti di masa Rasulullah SAW, yaitu menerapkan pendidikan tauhid, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, dan pendidikan kesehatan. Nah, jadi di masa Khilafah Abu Bakar ini, Abu Bakar masih menggunakan metode-metode yang diajarkan Rasulullah SAW dulu sebelumnya. Nah, di sini di perkembangan yang kedua yaitu Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Islam mengalami perkembangan pesat pada masa ini. Situasi sosial dan politiknya pun stabil. Wilayah Islam mengalami peluasan, meliputi semenanjung Arab, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Kondisi ini mendorong kebutuhan yang semakin meningkat dari segala bidang, termasuk kebutuhan tenaga didik yang berkualitas. Umar radhiyallahu anhu menginstruksikan pada Panglima untuk mendirikan masjid di tiap wilayah sebagai tempat ibadah dan kegiatan belajar mengajar. Nah, pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab ini, Islam berkembang sangat pesat. Perluasannya terjadi begitu cepat. Ya, di sini disebutkan meliputi semenanjung Arab, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Dan di kepemimpinan Umar bin Khattab ini, Umar bin Khattab ditunjuk langsung oleh Abu Bakar untuk menggantikan Khalifah Abu Bakar sebagai pemimpin. Kepemimpinan Umar dikenal sebagai seseorang yang pandai dalam menciptakan peraturan karena beliau tidak hanya memperbaiki bahkan mengkaji ulang kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaannya, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Jadi di kepemimpinan Umar ini, Umar itu seorang yang pandai dalam membuat peraturan. Dia membuat peraturan itu dengan cara mengkaji peraturan-peraturan yang ada dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Di sini pola pendidikan yang terjadi di masa Umar, yaitu Umar berhasil mendirikan
taman-taman pendidikan Al-Quran atau Rodatul Atfal, merekrut tenaga pendidik untuk setiap daerah, memberi gaji pada pendidik, imam, dan muadzin, serta memberi reward kepada orang-orang yang berkarya. Jadi pada masa Umar bin Khattab ini, karena Islam sudah berkembang pesat, nah maka dibutuhkan pula tenaga-tenaga pendidik atau guru-guru untuk mengajarkan Islam agar Islam lebih cepat penyebarannya, dan karena banyak orang yang masuk Islam, karena banyak perluasan wilayah, jadi dibutuhkan tenaga kerja yang banyak. Di sini Umar merekrut banyak tenaga didik yang tentunya berkualitas. Nah, di masa Umar juga setiap orang yang berhasil membuat karya seperti buku itu diberikan reward berupa buku tersebut ditukarkan menjadi emas. Jadi jika kita berhasil membuat satu buku itu kita bisa tukarkan buku yang kita buat dengan emas. Dan dananya juga diambil dari pengelolaan dana dari Baitul Mal. Di sini yang ketiga ada Islam pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah tidak langsung ditunjuk oleh Umar bin Khattab, tapi hasil dari pemilihan 6 panitia yang ditunjuk oleh Khalifah Umar menjelang beliau meninggal. 6 panitia itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolha, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Dengan situasi itu, pemilihan berjalan lancar dan tidak terjadi perselisihan atau perpecahan di masyarakat. Masyarakat berada dalam kondisi kondusif. Nah, pada masa Utsman ini, Utsman tidak langsung ditunjuk oleh Umar bin Khattab, seperti halnya Umar bin Khattab langsung ditunjuk oleh Abu Bakar, tapi Utsman ditunjuk oleh 6 panitia yang dipilih oleh Umar bin Khattab. Yang telah saya sebutkan tadi, 6 panitia tersebut berunding lalu menunjuk Utsman sebagai penerus kekhalifahan Umar. Kepemimpinan. Utsman berhasil membangun bendungan untuk menjaga arus banjir dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Beliau juga membangun jalan, jembatan, masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Prestasi yang penting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar. Nah, pada masa kepemimpinan Utsman juga banyak terjadi perkembangan yang pesat, yaitu banyak masjid-masjid dibangun, jalan-jalan diperbaiki, bendungan, dan hal-hal lainnya. Tapi poin penting di sini adalah Utsman berhasil menulis kembali Al-Quran, mushaf Al-Quran yang sebelumnya telah ditulis di masa Abu Bakar, guna memperbanyak mushaf Al-Quran. Pola pendidikan di masa Utsman. Perkembangan pendidikan di masa Utsman ini ditinjau dari aspek lembaga dan materi. Tidak jauh berbeda dari sebelumnya, hanya mengalami sedikit perubahan. Maksudnya tidak jauh berbeda dengan pola pendidikan yang terjadi di masa Umar. Yaitu dibolehkannya sahabat senior untuk keluar Madinah. Lalu pola pendidikan merakyat dan mudah dijangkau. Banyaknya pusat pendidikan dan pengkodifikasian Al-Quran. Nah, maksud diperbolehkannya sahabat senior untuk keluar Madinah ini, pada masa Umar dan Abu Bakar sebelumnya, sahabat senior itu belum dibolehkan untuk menetap di luar Madinah karena dianggap berperan penting dalam kepemerintahan. Kayak tadi di masa Umar sering mengajak para sahabat-sahabat senior untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah bersama-sama. Maka dari itu masih belum diperbolehkan sahabat-sahabat senior untuk menetap di luar Madinah. Namun di masa Utsman diperbolehkan karena saat itu Islam telah menyebar luas dan banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pendidikan di luar sana. Nah, karena sahabat-sahabat senior ini diperbolehkan menetap di luar Madinah, jadi orang-orang yang berasal dari luar Madinah ini mudah untuk menjangkau pendidikan Islam tersebut. Tidak perlu jauh-jauh datang dari kota asli mereka ke Madinah dengan menempuh perjalanan yang berhari-hari atau berbulan-bulan bahkan. Jadi pola pendidikan di sini merakyat dan mudah dijangkau. Nah, di bagian keempat itu ada Islam, perkembangan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini terjadi banyak pergolakan sehingga hampir tidak pernah mengalami perdamaian.
Pergolakan dan peperangan internal terjadi bergantian, yang merupakan akibat dari kesalahpahaman pada saat itu. Khalifah Ali tidak memiliki waktu untuk memikirkan masalah pendidikan, karena perhatiannya berfokus pada permasalahan keamanan dan kedamaian. Sehingga pendidikan Islam yang tidak mengalami perubahan, bahkan mengalami kemunduran. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib ini, Islam mengalami sedikit kemunduran karena adanya kesalahpahaman tentang kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, di sini banyak sekali terjadi pergolakan dan peperangan serta perpecahan di masyarakat. Jadi, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini lebih fokus mengurusi hal terpenting tersebut. Jadi, belum bisa fokus untuk mengurusi pendidikan. Jadi, pendidikan pada saat ini, pada masa Ali ini mengalami kemunduran. Pola pendidikan di masa Ali. Pada masa Ali banyak sekali terjadi perpecahan umat sehingga terjadi beberapa perang, yakni ini ada beberapa perang yang terjadi di masa Ali. Yang umum kita ketahui adalah perang Jamal dan perang Siffin. Namun ada dua perang lainnya, yaitu perang Nahrawan dan Tahkim Siffin, perpecahan umat. Nah, di bagian terakhir ada kontribusi Khulafaur Rasyidin pada perkembangan Islam. Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari segi antropologi, para Khulafaur Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antara mereka. Dilihat dari segi sosiologis, bahwa pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin bukanlah pemimpin yang otoritas, melainkan masyarakatlah yang menghimbau, bukan kekuasaan untuk memerintah. Nah, dari sini kita sudah melihat banyak sekali perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, dari masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali. Meskipun ada banyak sekali masalah yang berdatangan, namun khalifah bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kesimpulannya, perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang, misalnya perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada, angkatan laut, pembentukan lembaga Baitul Mal, pembangunan sejarah ibadah, serta pembukuan Al-Quran. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan mudah dimengerti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.